Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Alam Sabahari dari Prodi Manajemen kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perumusan masalah. Yang pertama ada pengertian masalah. Secara sederhananya, masalah dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada, atau antara desolen dengan desain tidak sesuai. Masalah, khususnya masalah yang berbentuk persoalan atau problem, adalah penyimpangan dari apa yang dikehendaki dan apa yang menjadi kenyataan. Masalah adalah situasi penyimpangan atau gap yang terjadi dan dapat dilihat dari fenomena bisnis, hasil penelitian, atau aplikasi teori. Selanjutnya, ada identifikasi kebutuhan objektif atau latar belakang penelitian. Untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian, maka kebutuhan objektif dalam mendeskripsikan latar belakang penelitian perlu untuk dipaparkan. Yang pertama yaitu fakta atau kondisi atau masalah yang ada atau terjadi saat ini. Yang kedua yaitu apa arti pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, bagaimana kaitannya dengan tuntutan kebutuhan dan tuntutan perkembangan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu hal-hal strategis yang akan dicapai berkaitan dengan dilakukannya penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu ada sumber-sumber menemukan masalah. Pencarian masalah dapat dilakukan dari berbagai sumber masalah. Yang pertama dapat ditemukannya di dalam textbooks. Yang kedua dari laporan penelitian yang tidak dipublikasikan. Yang ketiga yaitu ada proceeding. Dan yang keempat ada tesis atau disertasi. Yang kelima dari jurnal, yang keenam pengamatan sepintas atau fakta di lapangan, yang ketujuh dari pengalaman pribadi, yang kedelapan dari pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, lokakarya, dan lain sebagainya, yang kesembilan dari pernyataan pemegang otoritas, dan yang terakhir dari perasaan intuitif pribadi. Pemilihan masalah. Setelah masalah-masalah diidentifikasi, belum menjadi jaminan bahwa semua masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti. Sehingga perlu dipilih salah satu atau beberapa masalah yang paling baik dan layak untuk diteliti. Di mana ada dua pertimbangan pemilihan masalah. Yang pertama yaitu dari arah masalahnya. Pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalah atau sudut objektifnya atau nilai penelitiannya. Apakah penelitian memberikan sumbangan kepada pengembangan dan penerapan ipteks atau pemecahan masalah praktis. Yang kedua yaitu dari arah penelitiannya. Pertimbangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitiannya menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, dan kemampuan keilmuan. Selanjutnya yaitu ada perumusan masalah. Setelah masalah diidentifikasi, maka masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan-raguan atau tafsir yang berbeda-beda. Sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar dari pengajuan teori dan hipotesis, pengumpulan data, pemilihan metode analisis, dan yang terakhir sebagai penarikan kesimpulan. Masalah penelitian. Yang pertama dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan dengan pertanyaan 5W1H. Yang kedua yaitu harus singkat, jelas, dan padat. Yang ketiga, memberi petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. Yang keempat, rumusan masalah sinkron dengan judul penelitian. Selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian yang baik. Yang pertama yaitu mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi. Yang kedua yaitu visible atau dapat dipecahkan atau konkret, di mana ada data dan metode pemecahannya. Yang ketiga, menarik bagi peneliti yang didukung kemampuan keilmuannya. Yang keempat, spesifik mengenai bidang tertentu, yaitu jelas ruang lingkup pembahasannya. Dan yang terakhir, yaitu berguna untuk mengembangkan suatu teori. Selanjutnya ada perumusan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan. Yang kedua yaitu untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Teknik merumuskan tujuan penelitian.
Yang pertama yaitu harus singkat dan spesifik. Dan yang kedua, diarahkan untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya yaitu perumusan manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu untuk menjelaskan manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Teknik merumuskan manfaat penelitian. Disebutkan secara detail siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. Manfaat dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian. Apakah mempunyai kontribusi pada pengembangan dan penerapan IPTEX, pengembangan kelembagaan atau organisasi, atau untuk pemecahan masalah-masalah praktis atau menunjang pembangunan dan sebagainya. Contoh manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi peneliti. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal wawasan dan pengetahuan tentang syariah relationship marketing dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah di dunia perbankan syariah, khususnya di BPRS Bakti Sumekar Sumeneb. Yang kedua, manfaat bagi sivitas akademika. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa ekonomi syariah sehingga dapat dijadikan rujukan referensi untuk semua kalangan, khususnya di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Dan yang ketiga, manfaat penelitian bagi instansi dan lembaga keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi praktisi perbankan syariah dan pihak manajemen perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta bagaimana memelihara hubungan yang baik terhadap nasabahnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.